Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang pernah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, hadis qudsi di mana Allah azza wa jalla berfirman, Ana inda husni dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan baik hambaku. Falyadunnu bi ma syaa. Maka hendaklah dia berprasangka kepadaku sebagaimana yang dia mau. Dalam hadis ini kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha pemurah. Allah adalah zat yang maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Dan sesungguhnya penyayangnya Allah, pemurahnya Allah, ampunannya Allah, mendahului murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi banyak di antara kita yang salah dalam memahami hadis tersebut. Banyak di antara kita ketika mendengar sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, ketika Allah menyebutkan ana inda husni dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan baik hambaku kepadaku, falyadunnu bihi ma syaa, maka hendaklah dia berprasangka kepadaku sebagaimana yang dia mau. Banyak di antara kita yang memaknai hadis ini dengan hadis yang salah, dengan suatu pemaknaan yang salah. Banyak di antara kita yang berbaik sangka kepada Allah di tengah maksiat yang kita lakukan. Banyak di antara kita yang berbaik sangka kepada Allah di tengah kezaliman yang kita kerjakan. Banyak di antara kita yang berbaik sangka kepada Allah di tengah suatu penyelewengan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita meninggalkan sholat, kita meninggalkan puasa. Ada seseorang yang melakukan zina, ada seseorang yang mencuri, ada seseorang yang makan riba. Lalu dia berbaik sangka kepada Allah. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Allah itu rahmat Allah senantiasa mendahului daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seolah-olah mereka berprasangka baik kepada Allah dan mereka seolah-olah mengatakan bahwa Engkau ya Allah tidak akan mengadab orang yang zalim dan orang yang fasik karena mereka berbaik sangka kepadamu bahwa mereka tidak akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi ini adalah sebuah persangkaan yang tidak akan memberikan manfaat bagi para pelakunya. Sesungguhnya persangkaan yang baik kepada Allah jika diiringi dengan suatu kemaksiatan, kezaliman, maka sungguh persangkaan itu nggak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Justru persangkaan itu yang akan menghancurkan dirinya. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran di surat Fussilat. Ketika Allah menegaskan, Dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan kepada Tuhanmu. Fa asbahtum minal khasirin. Dan sesungguhnya menjadikan kamu termasuk orang yang rugi. Persangkaan yang baik kepada Allah, tetapi persangkaan yang baik itu tidak diiringi dengan suatu upaya untuk mencari keridhaan Allah. Ada orang bermaksiat kepada Allah, ada orang berzina, lalu setelah berzina dia berbaik sangka kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Dengan itu dia berzina lagi. Ada orang minum minuman keras, setelah itu dia berbaik sangka kepada Allah, setelah itu dia minum minuman keras lagi. Oh, Allah akan senantiasa mengampuni dosa para hambanya yang beriman. Maka sungguh ini persangkaan yang salah pada tempatnya. Karena sesungguhnya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mungkin di dalam diri kita sebagai seorang muslim terkumpul dua hal yang bertolak belakang sekaligus.
Yang pertama, kita meyakini bahwa kita akan bertemu dengan Allah, kita akan menemui kematian kita, setelah mati kita akan masuk kepada era Yaumul Fath, hari pembalasan, di mana kita akan diputuskan oleh Allah berdasarkan amal kebaikan yang pernah kita perbuat. Di satu sisi kita percaya pada hari pembalasan, kita akan bertemu dengan Allah, tetapi di sisi yang lain justru kita melakukan hal-hal yang membuat Allah jadi murka. Kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Kita justru melaksanakan larangan-larangan Allah. Kita hanya bermodalkan berbaik sangka kepada Allah. Maka sungguh ini bukan persangkaan yang dibenarkan dalam Islam. Berbaik sangka kepada Allah adalah dengan cara beramal baik. Berbaik sangka kepada Allah bahwa kita memiliki persangkaan baik kepada Allah, bahwa Allah akan membalas setiap apa yang kita lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala atas kebaikan yang kita kerjakan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima amalan yang pernah kita lakukan. Itu yang disebut dengan berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita berbaik sangka bahwa Allah akan memberikan pahala kepada kita. Ketika berbaik sangka kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah, kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan menerima setiap yang kita lakukan dari amal ibadah. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah, kita berbaik sangka bahwa Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap apa yang kita lakukan dari amal-amal kebaikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang mukmin itu adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah, sehingga dia pun melakukan amalan-amalan yang baik. Beribadah kepada Allah, menebar manfaat kepada sesama, dan menjadi orang yang bermanfaat, dan menjadi orang yang paling bermanfaat di tengah manusia. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka itulah berbaik sangka yang benar. Dan orang yang durhaka, kata Hasan Al-Basri, adalah orang yang berburuk sangka kepada Rabbnya, sehingga dia pun melakukan amalan yang buruk. Dia berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah itu akan tetap memasukkan dia ke dalam surga. Allah akan mengampuni dosanya, padahal dia terus-menerus bermaksiat, padahal dia tidak pernah bertaubat. Maka sesungguhnya seseorang boleh berbaik sangka kepada Allah ketika punya dosa, tetapi dengan syarat dia berusaha membuka pintu taubat. Dengan syarat bahwa dia berusaha untuk menyesali dosa yang pernah dia perbuat. Dengan syarat bahwa dia berupaya untuk mengganti keburukan yang pernah dilakukannya dengan suatu kebaikan. Dia berhijrah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah berbaik sangka yang benar kepada Allah. Bukan sebagaimana orang-orang yang durhaka, orang-orang durjana. Mereka berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni mereka, bahwa Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Di saat yang sama mereka terus bermaksiat dan tidak ada upaya untuk bertobat kepada Allah. Tidak ada upaya untuk menyesali apa yang pernah dia lakukan. Tidak pernah ada upaya untuk berubah, untuk kembali. Tidak pernah ada upaya untuk mengganti keburukan yang mereka kerjakan dengan berbagai amalan-amalan kebaikan. Dan inilah berbaik sangka yang diletakkan bukan pada tempatnya. Betul bahwa Allah itu maha luas ampunannya. Allah maha luas rahmatnya. Allah maha pengasih dan penyayang kepada kita. Allah maha pemaaf. Allah maha dermawan. Allah maha baik. Pengampunan Allah, rahmatnya Allah senantiasa mendahului murkanya Allah. Tetapi ingat, sifat-sifat Allah juga memiliki hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala tersifati juga dengan maha perkasa. Maha membalas setiap apa yang dilakukan oleh para hambanya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik, walaupun sebiji sawi pun dia akan melihat hasilnya.
Barang siapa yang berbuat buruk walaupun kecil, dia akan melihat dampaknya. Allah juga maha perkasa. Allah maha membalas. Allah juga memiliki azab yang keras. Allah juga menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang durjana. Maka sungguh persangkaan yang baik yang berasal dari seorang yang berbuat dosa, orang yang zalim, orang yang berbuat maksiat hanya bermanfaat kalau dia membuka pintu taubat, kalau dia menyesal, kalau dia kembali kepada Allah, kalau dia menutup keburukan yang pernah dia lakukannya dengan berbagai bentuk kebaikan yang dilakukan setelahnya. Maka dari itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah berbeda dengan terperdaya dengan sikap kita dalam berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah dan terperdaya dengan sikap kita dalam berbaik sangka kepada Allah merupakan dua hal yang berbeda jauh antara langit dan bumi. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan, menegaskan di dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Kenapa mereka beriman? Karena mereka berbaik sangka kepada Allah. Iman mereka akan membawa suatu kebaikan bagi mereka di akhirat kelak. Iman mereka akan bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Iman mereka akan mendatangkan kebaikan di sisi Allah. Kenapa mereka berhijrah? Dan hijrah adalah bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit. Hijrah bukan perkara yang mudah. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita untuk masuk ke suatu area yang tidak pernah kita akan tahu bagaimana nasib kita di area tersebut. Misalnya kita yang tadinya bekerja di tempat yang sudah nyaman, punya jabatan, tetapi setelah kita mendengarkan kajian-kajian Islam, oh ternyata kerjaan saya itu kerjaan yang nggak benar, tidak halal, pekerjaan yang mengandung unsur riba misalnya, atau tempat kerjanya mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, atau tempat kerjanya adalah pekerjaan yang mengandung unsur kedzaliman kepada orang lain. Lalu dia pun berhijrah dengan cara resign dari tempat kerjanya. Yakinlah, hijrah itu tidak mudah. Tetapi orang-orang yang mau hijrah, mereka adalah orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bi khairin minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah dia tinggalkan itu. Maka mereka adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah, orang yang hijrah tersebut. Mereka berbaik sangka ketika mereka meninggalkan itu semua karena Allah, Allah ganti dengan ganti yang lebih baik. Allah akan berikan rahmatnya kepada dirinya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Itulah berbaik sangka yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu mereka berhijrah di jalan Allah. Dan Allah menyebutkan wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jangan anggap bahwa orang yang berjihad adalah suatu pekerjaan yang enteng dan mudah. Orang ketika berjihad, dia mengorbankan hartanya untuk membeli bekal peperangan. Orang yang berjihad, dia bahkan mengorbankan anggota badannya. Pulang jihad bisa jadi tangannya tinggal satu. Pulang jihad bisa jadi nggak bisa jalan lagi karena kakinya sudah ditebas oleh pedang. Pulang jihad, jangan-jangan matanya cuma tinggal satu karena yang satu lagi kecolok anak panah. Pulang jihad bisa jadi telinganya cuma tinggal satu, yang satu sudah putus ditebas oleh pedang lawannya. Bisa jadi pulang jihad hanya tinggal nama saja karena dia sudah mengorbankan jiwanya di medan jihad. Mereka yang pergi jihad, dan jihad adalah amalan yang agung dan mulia, mereka berbaik sangka kepada Allah bahwa amalan ini akan mengantarkan mereka meraih keridhaan Allah dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad,
Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Para ulama mengatakan mereka adalah ahli roja. Orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah. Maka sungguh, orang yang beriman meletakkan roja, meletakkan harapan, meletakkan baik sangkanya kepada Allah di tempat yang benar. Sedangkan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana, meletakkan rojanya mereka, harapan mereka, dan baik sangkanya mereka kepada Allah pada tempat yang tidak semestinya. Sehingga dengan itu mereka berbaik sangka kepada Allah meskipun mereka terus-menerus melakukan maksiat. Mereka mengatakan bahwa Engkau ya Allah tidak akan mengadab kami orang-orang yang zalim. Tidak mungkin mengadab kami orang-orang yang fasik karena Engkau adalah Ghafurur Rahim. Itu adalah suatu persangkaan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul mereka telah berbaik sangka kepada Allah, tetapi baik sangkanya mereka diletakkan bukan pada tempat yang semestinya. Mereka lupa bahwa Allah adalah zat yang maha memiliki hikmah. Allah juga maha perkasa. Allah juga maha membalas. Allah juga memiliki adab yang maha dahsyat. Adab yang maha keras. Serta Allah juga memiliki hukuman yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang durjana. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah cara yang tepat, cara yang benar untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita wajib memiliki sifat roja, mengharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita wajib untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh baik sangka itu adalah suatu amalan ibadah di sisi Allah, akan tetapi harus diletakkan pada tempat yang tepat. Berbaik sangka kita dikatakan berada pada tempat yang tepat kalau kita letakkan ketika kita bertaubat kepada Allah di tengah dosa yang pernah kita lakukan. Berbaik sangka kepada Allah kita tempatkan jikalau kita beribadah di jalan Allah dan kita melakukan satu amal kebaikan dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka bahwa Allah menerima ibadah kita. Kita berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap kebaikan dan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerangi jalan-jalan kita. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan taufik dan petunjuknya kepada kita dan orang-orang yang kita sayangi. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.